Bersukacitalah senantiasa. Kata senantiasa artinya selalu, tidak dipengaruhi oleh kondisi apapun yang kita hadapi. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Dia bilang, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Mengapa dia ajak kita bersukacita, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan? Karena pertama, dengar baik-baik, mengapa kita harus bersukacita? Karena pertama, tidak ada orang yang mau Anda bersukacita. Tidak ada satu manusia pun yang mungkin rindu Anda bersukacita. Atau tidak ada orang yang lebih rindu Anda bersukacita kecuali dirimu sendiri. Sekali lagi. Baik, salam, selamat malam. Ibu bapak saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi kita di malam renungan sebelum kita tidur. Saya berharap sekali lagi kita masih tetap semangat. Kita masih tetap memelihara iman kita, memelihara pengharapan kita di dalam Tuhan. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, saya ingin menyampaikan firman Allah dari Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sekali lagi saya baca Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kata satu ini penting, bersukacitalah. Hari-hari ini ada banyak orang yang kehilangan sukacita karena persoalan hidup. Ada banyak orang kehilangan sukacita karena penyakit atau karena badai hidup dan sebagainya. Tapi saya mau menyampaikan bahwa pesan Paulus kepada kita di zaman ini, zaman apapun, kita harus tetap bersukacita. Kita harus tahu bahwa Filipi ditulis oleh Paulus daripada penjara di Roma. Paulus sendiri sebenarnya tidak punya alasan untuk bersukacita. Paulus punya alasan untuk tidak bersukacita atau tidak bisa bersukacita. Kenapa? Karena dia telah dipenjara karena memberitakan firman Allah, karena Injil, ibu bapak saudara-saudara. Jadi ketika dia mengajak sukacita, apakah Paulus sedang munafik? Apakah Paulus sedang menutup kekurangan? No. Paulus menulis di bawah ilham Roh Kudus, dia merasa sukacita dan dia minta kepada kita untuk kita bersukacita di dalam Tuhan. Saudara-saudara, mengapa orang-orang sulit bersukacita? Mengapa kita sulit bersukacita dalam keadaan-keadaan tertentu? Saudara, ibu bapak sekalian, dari buku tentang sukacita di dalam Kristus, saya membaca sebuah buku karangan Warren Wiersbe. Dia mengatakan bahwa ada seorang pelawak terkenal dunia bernama Mark Twain. Dengar baik-baik. Mark Twain adalah seorang profesionalis di bidang humoris atau kita sebut sebagai pelawak terkenal. Dia mampu membuat banyak orang tertawa. Dia mampu membuat orang terbahak-bahak, terguncang-guncang pada waktu tertawa. Dia telah membuat dunia tertawa. Dia telah membuat dunia begitu terbahak-bahak mendengar setiap ucapan dan leluconnya. Tapi satu waktu ketika anaknya meninggal, Bapak Ibu Saudara tahu, dia kehilangan sukacita. Dia mampu menghibur orang lain, tapi dia sendiri tidak ada sukacita itu. Satu waktu dia pernah berbilang kepada seorang sahabatnya, saya tidak. Perkataan ini saudara dengar. Seorang bernama Mark Twain, seorang pelawak yang mampu membuat orang tertawa, mampu membuat orang senang. Dia sendiri tidak mengalami kesenangan itu. Satu waktu dia berbisik kepada seorang teman dan berkata, saya tidak pernah merasa sangat iri kepada siapapun juga kecuali kepada orang mati. Sekali lagi Mark Twain berkata, saya tidak pernah merasa iri atau sangat iri kepada siapapun kecuali kepada orang mati. Kenapa Mark Twain mengatakan ini? Padahal dia seorang pelawak, seorang yang kita kenal pasti memiliki harta, sukacita dan sebagainya. Ternyata sederhana, dia mengalami sebuah berita duka di mana anaknya meninggal. Seorang anak bernama Jane meninggal akibat penyakit ayan. Dan dia kelihatannya tidak bisa terima. Karena pada waktu Jane meninggal dan akan dikubur, Bapak Ibu tahu, Jane atau Mark tidak dapat menghadiri acara pemakaman itu. Dan dia begitu kecewa sehingga dia berkata, saya iri bukan kepada manusia di sekeliling, saya iri kepada orang mati. Artinya gini, dia berpikir bahwa kalau tidak ada sukacita lebih baik saya mati. Karena tidak ada arti kehidupan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ada 4 hal yang Warren Wiersbe, seorang penulis buku
buku Sukacita di dalam Kristus, menulis ada 4 pencuri sukacita. Mengapa kita tidak bisa bersukacita? Karena satu, saudara tahu ada 4 hal yang membuat, atau ada 4 pencuri yang membuat kita kehilangan sukacita menurut Warren Wiersbe. Satu, keadaan atau kondisi. Bapak Ibu, saya tahu bahwa sukacita kadang-kadang hilang karena kondisi, karena keadaan, karena lingkungan. Kita kehilangan sukacita karena kondisi, karena lingkungan. Keluarga bisa mengambil sukacita kita, sahabat bisa mencuri sukacita kita, keadaan ekonomi bisa mencuri sukacita kita, pemecatan kita atas pekerjaan bisa kita kehilangan sukacita. Lingkungan di mana kita berada bisa mencuri sukacita kita. Sahabat apalagi, teman apalagi, lingkungan apalagi. Yang kedua, pencuri sukacita menurut Warren Wiersbe adalah manusia. Saudara-saudara, saya sadar dan kita harus sadar bahwa memang pencuri sukacita kedua menurut survei dari Warren Wiersbe adalah manusia itu sendiri. Bukan hanya manusia di sekeliling kita. Kita pun bisa menjadi alasan untuk kita kehilangan sukacita. Teman kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, orang-orang yang kita kenal bisa menjadi pencuri sukacita kita. Nah, sekali lagi yang ketiga, bukan hanya manusia, harta benda. Kata Warren Wiersbe bahwa pencuri ketiga adalah harta benda. Hari-hari ini gara-gara tanah sepotong, gara-gara tanah sejengkal, kakak adik bisa baku bunuh, bersaudara bisa saling membenci, keluarga satu dengan yang satu saling buang karena masalah harta. Masalah harta membuat anak kandung atau anak tiri harus iri dengan anak kandung. Masalah harta membuat istri atau keluarga bisa terpecah dan kehilangan sukacita. Dan masalah yang keempat adalah masalah kekhawatiran. Banyak kita kehilangan sukacita karena kita khawatir. Corona walaupun masih ada di sekeliling kita dan kita mulai takut, kita mulai khawatir, sehingga kita tidak bisa enjoy dalam menikmati hidup ini. Saya beberapa hari yang lalu membuat sebuah video olahraga corona. Saya pikir, buat apa kita pikir corona? Lebih baik kita pikir tentang Tuhan. Kita pikir tentang iman, kita pikir tentang pengharapan, kita pikir tentang janji Tuhan. Jadi 4 hal yang membuat kadang-kadang sukacita kita tidak bisa bersukacita di dalam Tuhan. Karena apa? Satu, tadi saya bilang keadaan. Keadaan tidak boleh membuat engkau kehilangan sukacita. Bosmu, pimpinanmu, temanmu, teman kerjamu, teman pelayananmu tidak boleh mencuri sukacitamu. Sebab kita harus tetap bersukacita. Yang kedua, manusia tidak boleh ada manusia satupun yang membuat Anda kecewa, apalagi kehilangan sukacita. Yang ketiga, harta benda. Jangan sampai harta benda membuat kita kehilangan sukacita. Sebab harta terbaik kita adalah Tuhan Allah, yaitu Yesus sendiri. Yang terakhir, jangan pernah kehilangan sukacita hanya karena kita khawatir. Kata seorang ahli mengatakan, menurut survei 98% kekhawatiran itu tidak pernah terjadi. Atau 80% kekhawatiran itu tidak pernah terjadi. Ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, mengapa Rasul Paulus mengajak kita untuk tetap bersukacita? Saya baca sekali lagi. Bersukacitalah senantiasa. Kata senantiasa adalah selalu, tidak dipengaruhi oleh kondisi apapun yang kita hadapi. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Dia bilang, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Mengapa dia ajak kita bersukacita, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan? Karena pertama, dengar baik-baik. Mengapa kita harus bersukacita? Karena pertama, tidak ada orang yang mau Anda bersukacita. Tidak ada satu manusia pun yang mungkin rindu Anda bersukacita. Atau tidak ada orang yang lebih rindu Anda bersukacita kecuali dirimu sendiri. Sekali lagi,
Tidak ada orang yang mau Anda bersuka cita kecuali dirimu sendiri. Sehingga banyak kali saya rasa lucu dan kita semua harus menertawakan diri kita sendiri. Bahwa kadang-kadang kita berkata begini, sebenarnya saya bersuka cita hari ini. Tapi karena teman itu, karena sahabat itu, karena anak itu, karena keluarga kita kehilangan sukacita. Padahal dia bilang, bersukacitalah. Artinya begini, sukacita tidak pernah lahir dari lingkungan. Sukacita tidak pernah lahir dari manapun. Sukacita tidak pernah lahir dari harta. Sukacita tidak pernah lahir apalagi dari kekhawatiran. Sukacita tidak pernah lahir dari manusia. Sukacita tidak pernah lahir dari harta benda dan sebagainya. Sukacita hanya lahir dari hidupmu sendiri. Anda yang harus memilih, Anda bersukacita atau tidak. Anda tetap bersukacita atau tidak, itu bergantung dari hidup. Pilihan ada di tangan Anda. Suami bisa menyakitimu, harta bisa hilang, tapi seperti Paulus atau seperti Ayub, sekali lagi, Ayub bisa kehilangan sukacitanya, tapi Ayub memilih tetap menyembah Tuhan dalam sukacita dia mencari Tuhan. Jadi pesan saya, bersukacitalah, karena orang yang mau Anda bersukacita pertama adalah Anda. Sekali lagi, orang yang paling mau Anda bersukacita bukan orang lain, bukan lingkunganmu, bukan keadaanmu, tapi yang membuat engkau bisa bersukacita adalah dirimu sendiri. Jadi ibu bapak sekalian, saudara sekalian, saya tahu ada orang-orang yang melukai kita di sekeliling kita. Saya tahu ada orang-orang yang selalu berkata negatif tentang kita. Saya tahu bahwa apapun yang engkau lakukan yang positif, selalu ada penilaian yang negatif terhadap saudara. Itu akan membuat Anda kehilangan sukacita. Tapi saya berharap bahwa kita adalah motor penggerak itu sendiri untuk tetap bersukacita. Kita tetap harus memilih, kita tetap bersukacita. Yang kedua, mengapa Paulus mengajak kita bersukacita? Apakah Paulus mampu membuat dia sukacita? Memang saudara tahu bahwa Paulus ada di penjara. Tidak ada orang yang bisa mengunjungi dia dengan bebasnya. Tidak ada orang yang bisa memberi banyak kata-kata semangat untuk dia. Tetapi dia memilih untuk dalam kondisi di penjara, dia harus memberi semangat untuk dirinya sendiri. Saya harus tetap bersukacita. Tetap tersenyum menghadapi orang-orang yang menyakiti kita. Tetap tersenyum menghadapi orang-orang yang membuli kita. Tetap tersenyum atas mereka yang mungkin selalu berkata-kata negatif tentang kita. Walaupun apapun yang kita lakukan positif, selalu tersenyum dengan mereka sambil berkata Tuhan memberkatimu. Tapi yang kedua, mengapa Anda harus bersukacita? Karena dia berkata begini, karena itu bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Saudara-saudara, sukacita tidak pernah bisa dikerjakan oleh apapun. Tadi saya bilang, kecuali diri kita. Yang kedua, sukacita tidak bisa dikerjakan oleh apapun. Mungkin juga untuk diri kita, tetapi oleh karena Tuhan. Sukacita hanya bisa lahir karena Tuhan. Karena itu Paulus membawa kita menjadi sebuah pendorong bahwa sukacita itu lahir dari Tuhan. Sumber sukacita kita Tuhan. Sahabat bukan sumber. Harta bukan sumber sukacita. Kalau saudara bilang harta sumber sukacita, saya pikir tidak ada orang kaya yang bunuh diri. Kalau saudara berkata harta menjadi sukacita semata, saya pikir orang-orang akan berhenti untuk mencari yang lain. Orang hanya cari harta. Tapi sekali lagi, kenapa kita diajak bersukacita? Karena itu Paulus bilang, bersukacita di mana? Di dalam Tuhan. Kenapa dia bilang harus di dalam Tuhan? Pertama, Tuhan adalah sumber sukacita kita. Sekali lagi, mengapa diajak kita bersukacita di dalam Tuhan? Karena pertama, bahwa sumber sukacita kita memang Tuhan. Sumber sukacita kita memang Tuhan. Yang kedua, bahwa memang di luar Tuhan tidak ada sukacita yang sejati. Harta, kekayaan, nama besar, pangkat, kedudukan tidak bisa membuat orang tetap bersukacita. Yang terakhir dia bilang, sekali lagi, mengapa dia mengatakan bersukacitalah di dalam Tuhan? Sekali lagi katakan bersukacita karena bukan hanya tempat kita bersukacita adalah Tuhan, tapi Bapak Ibu Saudara-saudara diberkati Tuhan, Ibu Bapak sekalian, bahwa sukacita itu sumbernya adalah Tuhan. Tapi yang berikut juga, karena kita sadar bahwa karena Tuhan sumber sukacita kita, dan hanya Dia yang dapat memberi kita sukacita. Jadi pertama atau kedua, alasan kita bersukacita, pertama karena tidak ada orang yang dapat membuat kita bersukacita kecuali diri kita sendiri. Tapi yang kedua, yang membuat kita harus tetap bersukacita adalah karena hanya Tuhan sumber sukacita kita. Dan hanya Dia yang dapat memberi sukacita. Saudara-saudara,
Bagaimana cara kita bersukacita di dalam Tuhan? Pada waktu Anda dalam keadaan persoalan, waktu Anda menangis, waktu Anda dibully, waktu Anda orang-orang mengatai hal-hal yang negatif tentang saudara, masuklah dalam hadirat Tuhan, duduklah dalam hadirat Tuhan, berdoalah. Dan saya percaya hadirat Allah akan menghiburmu. Hadirat Allah akan membuat engkau tenang. Hadirat Allah akan membuat engkau bersukacita. Hadirat Allah akan menghiburmu. Hadirat Allah akan memberi harapan baru. Sehingga hidupmu bukan menjadi kecewa. Apalagi hilang sukacita. Tapi dengan datang pada hadirat Tuhan, maka saudara akan mengalami apa yang disebut dengan sukacita. Sekali lagi, sukacita bukan karena Anda punya makan yang banyak. Sukacita tidak lahir bukan karena engkau punya segala sesuatu. Tapi dia bilang, sukacita itu hanya ada di dalam Tuhan. Maksudnya apa? Carilah Tuhan selama Anda masih hidup ini. Karena sukacita tidak pernah lahir dari apapun, kecuali di tangan Tuhan. Saya tahu kondisi hari-hari ini seperti memaksa kita kehilangan sukacita. Tapi pesan saya sederhana, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Apa maksud saya yang berikut tetap bersukacita dalam Tuhan? Tetap memuji Tuhan. Sebab saya percaya Alkitab bilang, Allah bertata di atas pujiannya. Artinya secara akal manusia, waktu Anda memuji, Tuhan bertata, Tuhan duduk di atasnya. Kalau Tuhan duduk bicara tentang Tuhan hadir. Dan kalau Tuhan hadir, saya percaya saudara tahu di mana ada kehadiran Tuhan, di sana ada mujizat. Di mana ada kehadiran Tuhan, di sana ada penghiburan. Di mana ada kehadiran Tuhan, di sana ada berkat-berkatnya. Di mana ada kehadiran Tuhan, di sana ada pertolongannya. Di mana ada kehadiran Tuhan, di sana ada harapan. Di mana ada kehadiran Tuhan, saya percaya di sana ada sukacita atas dan penghiburan atas mereka yang berduka. Kalau hari ini engkau berduka, Anda kehilangan sukacita, Anda kehilangan harapan, datanglah kepada Dia sebagai sumber sukacitamu. Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya renungan ini memberkati. Sekali lagi pesan saya, tetap bersukacita. Apapun keadaanmu, tetap semangat, tetap bekerja, tetap raih cita-citamu, tetap kejar mimpimu dan harapanmu. Dan yang paling penting, tetap bersukacita waktu engkau bekerja, waktu engkau belajar, waktu engkau beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Immanuel, Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Amin. Terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa klik like dan klik subscribe dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari kami.